Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Solasi Barbershop. Nah, di sini di video kali ini saya bakalan membagikan cara saya bagaimana untuk membuat cukuran mulet yang sopan dan santun. Nah, langsung saja ke step yang pertama. Di sini karena kita akan membuat cukuran mulet yang sopan dan santun. Nah, di sini maka dari itu saya habiskan rambut di area belakang menggunakan clipper. Nah, di sini juga saya menggunakan guard nomor 6 dengan levernya atau tuasnya itu berada di lever close. Nah, kalian gosok saja untuk mengurangi ketebalan rambut. Nah, di sini karena ini sebenarnya bukan customer sih, ini tukang cukur juga di Solasi Barbershop. Nah, kebetulan saya ingin membuat konten cukur mulet yang sopan dan santun. Nah, di sini kita habiskan di area samping juga menggunakan guard nomor 6 untuk mengurangi ketebalan rambut si Jabir. Ini namanya Mas Jabir. Oke, dihabiskan di area kanan dan kiri juga sama menggunakan guard nomor 6 lever close untuk bertujuan mengurangi ketebalan rambut karena rambut Mas Jabir ini cukup tebal. Seperti itu. Tak lupa juga sebelum kita lanjut ke proses berikutnya, mohon untuk ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu buat kalian yang belum menekannya, dan like jika kalian suka video-video seperti ini, dan dislike kalau kalian tidak suka, dan tinggalkan komen apapun itu yang bersifat membangun dan supaya channel ini lebih berkembang lagi. Oke. Nah, di sini menurut saya rambutnya ini masih terlihat cukup tebal karena terakhir cukur itu Mas Jabir sekitar 2 bulan lebih atau bahkan 3 bulan, dan kemarin juga saya yang nyukur, jadi saya mungkin agak lupa berapa bulan ya. Jadi intinya di sini saya gunakan clipper overcomb untuk mengurangi ketebalan rambut karena kita akan membuat cukuran mulet yang sopan dan santun, jadi tidak terlalu ekstrim ataupun bisa diterima oleh emaknya Mas Jabir nanti. Kita gosok, kita sisir, kita gosok, kita sisir, kita gosok, dan seperti itulah cara untuk clipper overcomb. Nah, di sini buat kalian para tukang cukur, udah pernah belum bikin mulet sopan yang santun? Kalau udah pernah, menurut kalian mudah apa enggak? Atau menurut kalian bagus enggak sih mulet yang seperti ini itu? Coba komen di bawah ya. Nah, di sini Mas Jabir ternyata terlihat tidur. Kalian nggak ada pengalaman nyukur customer kalian itu yang sampai tidur gitu? Ada nggak? Kalau ada, komen di bawah juga ya. Nah, lanjut kita bikin baseline gradasinya itu. Kalian kan udah tahu mulet itu seperti apa ya. Jadi mulet itu yang dibikin gradasi itu di sekitar tempel saja. Apa area tempel itu? Sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya itu, area tempel adalah area jambang. Jadi menurut saya kunci dari potongan mulet itu area yang bergradasi di area tempel. Di sini kita gunakan guard nomor 2 dengan levernya atau tuasnya itu menggunakan tuas lever close karena kita akan membuat gradasi fade di area tempel. Nah, di sini saya pilihnya itu mulet yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu naik karena dari permintaan Mas Jabir juga. Nah, kita lanjut untuk pola berikutnya. Di sini saya menggunakan guard nomor 1 dengan tuas lever oven. Di sini saya gosok naik hampir menyentuh baseline nomor 2 lever close tadi. Tapi ingat jangan sampai terlalu tinggi. Karena apa? Karena itu akan menimbulkan baseline gradasi baru. Jadi kalian perlu kehati-hatian dan ketelitian sebagaimana kalian menjadi tukang cukur.
Lanjut kita buat garis petunjuk menggunakan trimmer andalan kita, trimmer sejuta barber. Nah, kalian cukup tidak terlalu naik saja agar gradasinya cukup. Nah, seperti biasa setelah itu kita gunakan shaver area bawah garis petunjuk atau area bawah trimmer. Oke, langsung saja kita hajar untuk membuat gradasinya. Kita lanjutkan menggunakan guard atau sepatu clipper ukuran 0,5. Di sini saya gunakan tuas lever close dan usahakan hanya gunakan sudut-sudut blade-nya saja untuk mengambil area yang masih hitam. Lanjut seperti membuat ukuran fade pada video-video sebelumnya, kita hilangkan garis batas trimmer atau garis petunjuknya. Di sini seperti biasa saya langsung menggunakan 0 clipper lever close. Tapi kalian boleh juga menggunakan 0 clipper lever open atau middle terlebih dahulu. Tak lupa kita bikin batas gradasinya di area sebelah kiri juga. Nah, di sini jambangnya Mas Jabil itu terlihat pendek, jadi kurang maksimal nanti gradasinya ya. Lanjutkan menggunakan shaver juga di area bawah trimmer. Lanjut kita hajar lagi menggunakan 0,5 lever close. Langsung sambung gojrok perlahan tapi pasti. Jangan terburu-buru. Kalian ingat, kalian itu profesional barber. Lanjut kita hilangkan saja garisnya menggunakan 0 clipper lever close. Tapi kalau kalian belum berani langsung menggunakan lever close, boleh juga diurutkan dari lever open dulu, dinaikin sedikit demi sedikit hingga lever close. Oke. Nah, ini namanya scissor overcomb atau gunting di atas sisir. Nah, seperti itu. Sama saja seperti halnya clipper overcomb. Di sini tujuan kita scissor overcomb itu mengambil area yang masih keluar dari area sisir, area rambut yang kita sisir. Nah, untuk memblending atau menyambungkan gradasi seperti itu. Nah, di sini juga saya melakukan sedikit detailing menggunakan ujung-ujung gunting atau ujung-ujung scissor. Scissor itu bahasa Inggrisnya dari gunting. Gitu teman-teman. Nah, di sebelah kiri kalian juga sama lakukan detailing menggunakan gunting dan sisir detailing. Jadi kalian pelan-pelan saja saat melakukan pekerjaan kalian itu, jangan terburu-buru supaya hasilnya lebih maksimal. Oke, seperti itu. Kalian boleh saja meniru, bukan meniru sih ya, kalian amati saja bagaimana cara saya menggunakannya dan kalian improvisasi. Kita lanjut di part kita membuat outline atau garis luar supaya hasil cukuran kita itu lebih tegas lagi dan bentuknya itu lebih terlihat manis. Perlahan-lahan kalian sedikit lakukan detailing area yang masih garis di area gradasi tadi, dan kalian bikin outline. Di sini jangan terlalu dalam saat membuat outline, karena nanti setelah beberapa hari tumbuhnya rambut itu jadi kurang bagus menurut saya. Nah, di sini kalian bisa lihat bagaimana cara saya membuat outline di area belakang telinga. Karena kita bikin konsepnya itu mulai yang sopan dan santun, jadi seluruh batas hairline-nya itu saya bikin outline.
karena agar terlihat lebih rapi yang menimbulkan atau mencerminkan bahwa cukuran ini adalah cukuran mulet yang sopan dan juga santun. Jadi seperti itu, kalian jangan terburu-buru saat melakukan pekerjaan kalian. Jadi tenang saja, jangan seperti dikejar singa. Kalian lakukan di area sebelah kiri juga, perlahan-lahan kalian bentuk, kalian bikin outline-nya seperti itu. Nah, kalian lihat dan amati dan lakukan cara kalian sendiri, jangan terpaku dari cara saya, tapi boleh juga mengikuti cara saya. Dan perhatikan saat saya membuat outline-nya di area belakang telinga. Jadi seperti itu cara saya. Nah, di sini karena muletnya itu mulet yang sopan dan santun, kita outline juga area belakang rambutnya. Nah, kita bentuk melengkung, jangan dibikin kotak karena menurut saya kurang bagus. Tapi kalau seleranya orang kan beda-beda, jadi tergantung dari diri kalian dan tergantung dari permintaan customer kalian. Nah, kita tadi bentuk outline-nya itu mengikuti batas tertinggi hairline-nya. Lanjut kita masuk bagaimana cara memotong rambut bagian atas. Nah, di sini Mas Japir ini inginnya itu model kerten. Kalian tahu kerten itu belah tengah atau middle part. Jadi kerten, hair itu masih sama-sama lah, hampir mirip-mirip pola cukurannya. Yang pertama kalian lakukan, kalian bikin profil section, kalian bagi menjadi 3 bagian dan ambil di bagian yang berada di area tengah ini, kalian jadikan patokan untuk mencukur seluruh area rambut di bagian atas. Nah, caranya kalian itu komunikasikan ke customer kalian. Kalian ambil sedikit bagian sekitar 1 cm dari batas hairline depannya itu, kalian ambil, kalian komunikasikan ke customer mau seberapa panjangnya itu, apakah sealis ataukah atas alis atau bawah alis atau semata. Nah, nanti karena saat kering dan saat basah itu berbeda hasilnya, jadi kalian tambahin sisir sebagai penyangga area rambut di bagian dahinya. Nah, seperti itu. Kalau sudah menentukan patokannya, kalian gunting membentuk semakin ke belakang semakin pendek. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita ambil 1 section diagonal, kita tarik ke depan, kita sambungkan dengan patokan yang sudah kita buat, kita potong diagonal ke samping. Karena kita bikinnya itu kerten atau middle part, jadi kita potong di bagian samping juga sama seperti di bagian tengah atas tadi. Kita potong semakin ke belakang semakin pendek. Nah, ini dijadikan patokan nantinya untuk menyambungkan area tengah dan area samping yang kita sedang potong kali ini. Jadi nanti kita sambungkan area tengah, patokan tengah, dan area patokan samping ini nanti kita sambungkan section demi section atau bagian demi bagian. Nah, pada bagian ini cara penyambungan area tengah dan area samping tadi, jadi kelihatan kan ada perbedaan panjang rambut. Nah, itu cukup kalian sambungkan saja. Nah,
kalian tarik satu section, itu satu bagian kurang lebih ya 2 sentian lah lebarnya. Kalian tarik ke atas, kalian sambungkan patokan dari patokan tengah menuju patokan samping. Seperti itu. Cukup mudah, kalian pasti tahu. Tapi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nah, kalau sudah di area kanan, kalian pindahkan patokannya ke sebelah kiri. Ambil seperti di sebelah kanan tadi, ambil satu bagian, kalian tarik sedikit miring ke depan, kalian potong mengikuti patokan di tengah menuju samping. Nah, seperti itu, motongnya itu dengan bentuk diagonal atau ke samping. Nah, lanjut semakin ke samping, dan dari poninya, dari rambut area poni ke area belakang itu, kalian kalau mau bikin potongan middle part atau curtain atau belah tengah, jadi dari depan itu semakin ke belakang semakin pendek. Jadi perbandingannya yang depan panjang, yang belakang pendek, seperti itu. Nah, lanjut, kalau patokan samping sudah, patokan tengah sudah, tinggal seperti tadi, tinggal kita sambungkan saja. Kita potong untuk menyambungkan patokan tengah dengan patokan samping. Jadi bagaimana? Apakah kalian tertarik menjadi tukang cukur? Buat kalian yang masih bingung iya atau enggak, atau masih kesusahan memahami cara-cara bagaimana potongan rambut atas atau potongan rambut samping. Jadi menurut kalian bagaimana? Susah nggak sih kalau menjadi tukang cukur itu? Coba boleh komen di kolom komentar. Nah, setelah semua patokan terpotong, biasanya di sini saya itu menambahkan sedikit tekstur. Tetapi biasanya teksturnya itu saya buat menggunakan teknik sliding, atau apa ya nama bahasa Indonesianya? Ya pokoknya seperti ininya. Jadi kalian itu mengambil beberapa bagian. Nah, kalian tarik ke samping, kalian potongnya itu seperti menslide atau menyayat. Jadi ada bagian rambut yang terpotong, ada bagian rambut yang tidak terpotong. Jadi kalian lihat bagaimana cara saya melakukannya. Boleh kalian tiru ataupun boleh juga tidak kalian tiru. Dan di sini saya juga tidak bermaksud menggurui, harus seperti sama persis apa yang saya contohkan ini, tidak juga. Jadi kalian boleh ambil menurut kalian cocok, kalian ambil. Kalau tidak cocok, tidak apa-apa. Karena tukang cukur itu tidak harus sama seperti cara yang tukang cukur lain sampaikan. Jadi kalian harus pahami cara kalian, cara yang terbaik yang kalian bisa lakukan. Oke, tak terasa tutorial di video kali ini cukup segini saja. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan buat kalian yang suka, boleh kalian like video ini dan dislike kalau kalian tidak suka, dan komen apa yang harus saya perbaiki di video-video selanjutnya. Dan cukup sekian. Berikut ini adalah hasil dari cukuran kita di video kali ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you, salam sehat buat kita semua. Salam satu barber Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.